Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Bicara tadi sempat disinggung seputar kewirausahaan. Banyak dari kita untuk kemudian juga beralih dari satu profesi untuk menuju ke profesi menjadi seorang pedagang atau pengusaha atau entrepreneur istilah saat ini. Tapi kita ketahui juga memang Rasulullah SAW juga menjadi pedagang yang luar biasa sukses begitu. Hingga tidak hanya ke beberapa antar kabupaten lah istilahnya, tapi juga bahkan antar negara. Dan tentunya juga dengan kesuksesan tersebut banyak diceritakan di berbagai sejarah, kemudian juga di berbagai kesempatan. Nah, kalau kita bicara mengenai kesempatan untuk berdagang, banyak dari kita untuk kemudian juga berhenti di satu profesi, untuk kemudian juga mungkin mengambil resiko dalam tanda petik untuk ketika ingin berdagang, berusaha dan lain sebagainya. Apakah memang benar Prof, dominasi pintu rezeki itu datangnya dari berdagang atau memang itu hanya sebatas semacam kiasan atau ungkapan saja? Kita melihat kalau dibicarakan dalam Al-Quran itu ada 3 hal. Yang menjadi sumber rezeki itu ada 3 hal. Yang pertama jual beli. Tapi jual belinya itu yang halal, ya kan? Ya. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan urusan riba, perdagangan riba. Yang kedua adalah jasa. Jasa dengan orang bekerja, termasuk tadi keahlian apa segala itu. Makanya ketika katanya Nabi Syuaib ya gitu ya, punya anak 2 orang gadis, 2 gadis ini menggembalakan ternaknya, lalu memerlukan air. Nah, di sana rebutan untuk sumber air itu, sumur, ya kan? Tetapi ketika itu datang Nabi Musa melihat, 2 orang ini apa itu di bawah pohon gitu kan, menaung, orang lain pada berkerumun mengambil banyu, ngambil air di situ. Oh, ternyata mereka ini yang berdua ini menunggu sampai orang pulang, sampai orang habis baru dia ngambil. Nah, lalu Nabi Musa melihat kasihan, ada rasa pedulinya, ibanya gitu. Lalu dia ambilkan banyu itu, air itu, dan dia bekerja terus ngambil untuk meminumi ternaknya itu. Nah, melihat kayak gini, lalu melapor ketika pulang, loh kenapa seperti gembira gitu kan, senang gitu kan, ujar tokoh ini, tapi di Al-Quran tidak disebut namanya menurut tafsir itu adalah Nabi Syuaib. Lalu dia ceritakan ada pemuda yang gagah, ganteng gitu kan, kuat gitu kan, dan dia bagus orangnya. Bagaimana kalau dia kita pekerjakan? Nah, pekerjakan. Jadi udah kalau gitu panggil itu siapa orang itu, pemuda yang gagah tadi itu, panggil. Lalu apa yang diucapkan oleh anaknya salah satu, ya kan? Ya abati, wahai abahku, gitu kan, istajirhu, gitu. Jadikan dia sebagai upahan karyawan. Kenapa? Karena dia adalah kawiyun amin, orangnya kuat dan jujur. Kuat. Nah, nanti kita bicarakan sebagaimana supaya kuat kan, gitu. Yang kedua bagaimana amin itu adanya jujur, dipercaya gitu. Bagaimana supaya dia dinilai jujurnya? Ada jejak rekamnya. Jejak rekamnya apa? Ketika 2 orang ini mau membawa Nabi Musa, si pemuda ini ke tempat orang tuanya, Nabi Musa mengatakan begini, Anda di belakang saya yang duluan. Kenapa? Karena biasa pemuda kan melihat perempuan di depan, jalannya lenggang-lenggok apa segala ini, tentu kan lain penilaian. Oh, kalau begitu berarti si pemuda ini orangnya baik, orangnya berakhlak. Nah, makanya kalau ingin merekrut pekerja atau pekerja yang mau sukses dalam penerimaan, dalam seleksi, dia menunjukkan dia itu adalah kuat. Kuat kan tadi mau bolak-balik apa segala. Dan memang Nabi Musa itu kan dari Mesir ke Palestina itu berapa itu jauhnya? Jalan jauh banget kan gitu, di dalam suasana terik panas matahari dan sebagainya. Orangnya gagah. Kalau berantem dia juga menang. Pernah mati ada musuhnya, yang temannya itu yang dia nonton pukul 1 kali, padahal tidak ingin membunuh sebanyak, tapi pukul mati gancang gitu kan. Dia keras sekali pukulannya. Dan kemudian akhirnya apa?
jerhu itu berarti bahwa ambil dia sebagai pekerja. Di situ adalah dimaksudkan berarti dia adalah jasa. Kemudian ada lagi sumber ekonominya itu yang pertama jual beli ya. Jadi memang kalau mau dapat uang setiap hari itu jual beli, berdagang, berbisnis. Iya kan? Atau betul. Paling menunggu 3 bulan dari batu bara dapat sekian miliar kan gitu ya. Betul. Nah, kalau yang ketiga itu adalah ada sumber yang Tuhan sudah menyebutkan di beberapa ayat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk kamu. Rizqan lakum, gitu. Rizki bagi kamu. Jadi tidak langsung dimakan batu bara itu, minyak itu, emas itu, tapi dikelola. Itu berarti adalah tambang. Kemudian ada samarat. Samarat itu apa? Buah-buahan. Jadi tentu saja tidak bisa dipetik dulu kecuali harus ditanam. Betul. Pertanian. Kemudian peternakan tadi, perkebunan, kemudian tadi pertambangan. Nah, itu adalah sumber rezeki. Belum rezeki lagi. Rizqal lakum itu ketika dia kelola. Nah, artinya 3 hal ini. Mau pilih yang mana? Mau profesi, nanti kalau Nabi Yusuf nanti kita ceritakan. Kalau Nabi Yusuf lain lagi keahliannya. Kalau pekerja biasa itu diperlukan memang orang kuat dan jujur. Coba siapa saja di mana saja itu perusahaan atau atasan atau lembaga atau keluarga mencari orang yang kuat dan jujur. Jadi pembantu rumah tangga aja umpamanya dia harus kuat dan jujur. Kalau tidak jujur nantinya bisa hilang dalam emas apa segala HP kan punya tuan rumahnya kan punya majikan. Nah, kemudian dia juga harus kuat. Sebentar sakit, yang nggak enak juga, gitu kan. Nah, itu kalau untuk bekerja yang itu. Tetapi kalau menjadi pejabat, menjadi pengelola, dia itu harusnya adalah hafizun alim. Jadi ada qawiyun amin, kemudian hafizun alim. Hafizun alim ini adalah orang yang memelihara, orang yang punya kewenangan atau punya kemampuan untuk mengelola, memanage. Alim, profesional. Makanya Nabi Yusuf itu dalam ayat itu qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia mengatakan ketika wawancara dengan Raja Mesir, ya kan dengan Raja Mesir, ketika dia di penjara kan, setelah itu ada kabar gini bahwa itu ada di penjara itu orang yang ahli, orang yang pintar, orang yang visioner, bahasa kita visioner. Sebenarnya dia ahli ramal. Ya, kalau kita kan tidak usah ahli ramal tapi visioner dan dia ahli memprediksi. Jadi kita kalau mau seperti Nabi Yusuf tidak harus dapat wahyu, tetapi cukup kita dengan berpengalaman, pernah di penjara. Ya, risikonya kan memang seperti itu ya. Dan dia pernah dikucilkan, dibuang di sumur. Tapi dia pernah magang di rumah raja, di rumah Aziz namanya, di rumah menteri, dan kemudian dia berpengalaman seperti itu, tapi dengan petunjuk sebagai nabi ya akhirnya dia punya itu hafizun alim. Jadi seorang pejabat Anda siapa saja, hafiz itu adalah dia ini. Nah, kemudian alim itu profesional. Dan tentunya itu juga harus ada ilmunya dong. Harus ada ilmunya dan juga harus memenuhi akan kebutuhan baik itu hak dan kewajiban itu tadi. Betul. Sehingga tidak tergelincir dengan istilah zolim di sini begitu. Iya. Baik, karena tentu kalau kita bicara mengenai atasan dan bawahan pasti selalu ada saja dinamika-dinamika yang terjadi begitu Pak ya. Tapi terlepas dari itu semua mungkin itulah yang menjadi pilihan bagi kita semua bahwa memang ketika bekerja setidaknya mungkin kita harus bersikap profesional dan yang itu tadi disampaikan kuat dan tentunya juga sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, tadi sempat kita bicara mengenai keberkahan. Keberkahan di sini kan juga dijadikan sebagai tema. Di mana ketika kita bekerja pasti mungkin hasilnya tidak hanya peruntukannya untuk diri sendiri, bisa jadi untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, kemudian juga untuk orang tua dan orang sekitar yang kemudian juga mendapatkan hasil dari jeripayah orang itu bekerja. Apakah sekali lagi keberkahan itu selain memang diridhoi oleh Allah juga bermanfaat bagi orang sekitar, Pak? Ya, jadi ada yang keberkahan itu ada tersangkut dengan waktu. Umpamanya di dalam Al-Quran dikatakan
bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Betul. Ya kan? Pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Yang diberkahi. Nah, kenapa diberkahi? Itu waktu kan. Makanya orang mengejar Lailatul Qadar itu waktunya, ya kan? Waktunya Malamnya itu waktunya gitu, nah, mengejar itu. Nanti dan apa lagi selain dari waktu yang kemudian juga dikategorikan dalam berkah di sini, nanti kita akan bahas di Oh iya, nanti ada lagi selain waktu gitu kan. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.